Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, tabarakallahu rabbul alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin, wa ashkuruhu syukra abdin syakrahu bi lisanin arabiyyin mubin, wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita senantiasa terus meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa terus menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan berupaya dengan secara maksimal untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah satu-satunya bekal kita yang akan menghantarkan kebahagiaan hidup sekarang di dunia ini, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Dan juga hanya dengan takwalah satu-satunya ciri atau bukti keimanan seseorang terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu limpahan anugerah kenikmatan, terkhusus nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur. Sehingganya dengan sebabiah nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu duduk berjamaah, sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kedua langkah kaki kita senantiasa menjadikan wasilah Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan juga mudah-mudahan tentunya kepada kita selaku umatnya yang insyaallah kita bisa terus istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke alam dunia ini punya satu tujuan. Apa tujuan Allah melahirkan kita ke alam dunia ini? Yaitu senantiasa makhluk yang Allah ciptakan, yaitu kita manusia, senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, tentunya begitu banyak
Allah anugerahkan, berlimpah-limpah Allah anugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur. Bahkan nikmat panjang umur inilah yang tidak bisa kita tukar dengan nilai rupiah yang bertumpuk-tumpuk, dengan emas yang berbungkal-bungkal. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Bahkan ketika kita akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, seandainya air laut yang ada di muka bumi ini, ranting-ranting yang ada di muka bumi ini kita jadikan pena untuk mencatat nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitung daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian akan menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya nikmat tersebut tidak akan bisa kita hitung semuanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat sekian banyak Allah anugerahkan kepada kita, yaitu di antaranya nikmat panjang umur yang kita pakai sekarang ini. Kalau saja Allah sudah memanjangkan usia kita sampai detik ini, maka sepantasnya lah dan wajiblah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mengabdikan diri kita, lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Ketika seseorang bisa mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pandai mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya janji Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kita pandai mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti nikmat tersebut Allah akan tambahkan. Tapi sebaliknya ketika kita mengkufuri terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah panjangkan usia kita bertambah 1 tahun, maka semakin dekat pula lah dengan ajal kita. Ketika kita sudah mendekati ajal, maka semakin dekat pula lah kita dengan yang namanya lubang lahat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita gunakan nikmat sehat walafiat panjang umur ini yang Allah anugerahkan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang paling istimewa yang Allah gunakan, yang Allah berikan kepada kita, dan gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan-kesempatan, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, dan demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Kerugian apa? Kerugian waktu yang Allah berikan kepada kita, kerugian kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingganya manusia tersebut ketika tidak bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya, maka tergolongkan orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah lalu beramal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan dalam hadisnya, dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas
man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ketika diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baik juga amalnya. Dan sebaliknya, ketika sejelek-jeleknya manusia ketika diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bertambah kebaikannya, bahkan bertambah kejelekannya. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita gunakan nikmat panjang umur dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, mari sama-sama kita bersyukur, pandai mensyukuri terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang ada di dalam firman Allah surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, maka kalimatnya pandai mensyukuri nikmat. Apa artinya? Setiap orang pun juga bisa bersyukur kepada Allah, tapi belum tentu orang tersebut pandai mensyukuri terhadap nikmat. Maka kalimatnya, siapa orang yang pandai mensyukuri terhadap nikmat Allah, maka janji Allah la azidannakum, pasti nikmat tersebut Allah akan tambahkan kepada orang-orang tersebut. Pandai mensyukuri nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepadanya, sedikit, sedang, banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia senantiasa pandai mensyukuri terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengabdikan dirinya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita selaku umatnya, iktanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah datangnya 5 perkara sebelum datang 5 perkara juga. Mana yang pertama? Sihataka qabla saqomika. Masa sehatmu ingat sebelum datang masa sakitmu. Apa sebab? Karena dalam menjalani kehidupan ini, tidak selamanya kita hidup ini diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sakitnya. Maka ketika Allah berikan sehat, badan kita sehat, akal kita sehat, semuanya sehat jasmani dan rohani, yuk sama-sama kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasababaka qabla harumika. Gunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Apa sebab? Karena semakin bertambah usia kita, maka semakin tua usia kita. Maka gunakanlah ketika kita muda, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu gunakanlah sebelum datang masa sempitmu. Maka ketika Allah berikan luang waktu untuk beribadah dan lain sebagainya, buru-buru kita untuk menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh dan lain sebagainya. Itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya kata baginda Rasul pesannya, wa ghinaka qabla fakrika. Ketika kita anugerahkan oleh Allah, yaitu harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan di masa kita kaya sebelum datang masa fakir kita. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita bisa ambil kesimpulannya. Bahkan ketika seseorang pandai mensyukuri terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita beribadah, dengan cara kita beramal soleh dan amal-amal yang lainnya, terus meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoganya kita tergolongkan orang-orang yang pandai mensyukuri terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita senantiasa ada dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tergolongkan daripada orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syuglika. Masa luangmu gunakanlah sebelum datang masa sempitmu. Maka ketika Allah berikan luang waktu untuk beribadah dan lain sebagainya, buru-buru kita untuk menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh dan lain sebagainya. Itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya kata baginda Rasul pesannya, wa ghinaka qabla fakrika. Ketika kita anugerahkan oleh Allah, yaitu harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan di masa kita kaya sebelum datang masa fakir kita. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita bisa ambil kesimpulannya. Bahkan ketika seseorang pandai bersyukuri terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita beribadah, dengan cara kita beramal soleh dan amal-amal yang lainnya, terus meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoganya kita tergolongkan orang-orang yang pandai mensyukuri terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita senantiasa ada dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tergolongkan daripada orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an kulli sahabati Rasulillah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahabati Rasulillah wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fas'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.